Ketika kita berada di jalan, kita menemui banyak sekali rambu lalu lintas. Banyak di antaranya adalah peraturan yang wajib ditaati. Misalnya, tanda dilarang parkir, kelas jalan dan batas kecepatan, jalan satu arah, termasuk juga lampu lalu lintas. Melanggar aturan ini bisa menyebabkan kita ditilang dan menerima hukuman. Meskipun penegakan hukumnya masih sangat lemah. Entah karena terbatasnya pengawasan atau hal lain. Seperti mobil ini yang dibiarkan saja parkir di sini. Atau kendaraan yang ngebut di daerah pemukiman ini. Yang sering saya lihat sih, banyak kendaraan parkir sembarangan, kemudian ditertibkan Satpol PP di Jalan Pahlawan. Mungkin mengganggu estetika pusat kota ini. Terlepas dari penegakan hukum yang rasanya masih lemah ini, tentu saja siapapun yang meletakkan rambu di jalanan menginginkan kita supaya mentaatinya. Tentu saya mendukung aturan-aturan ini karena tujuannya baik. Dan yang lebih penting lagi, karena peraturan juga untuk keselamatan kita semuanya. Tapi di titik tertentu atau di hal yang lebih spesifik, rasanya ada yang kurang. Apa yang kita kerjakan setiap hari, termasuk aktivitas kita di jalanan, tidak lepas dari perilaku kita sebagai manusia. Perilaku manusia sebagai makhluk sosial misalnya, terlihat jelas di persimpangan yang tidak punya lampu lalu lintas ini. Ada interaksi di mana seseorang memberikan sinyal dan yang lain merespon. Ada yang setuju dan mempersilahkan. Ada juga yang tidak setuju dan ingin dirinya didahulukan. Lihat betapa manusiawinya interaksi ini. Rasanya hal-hal yang terkait dengan perilaku dan interaksi manusia kita ini belum mendapat tempat yang adil di peraturan lalu lintas kita. Contohnya, orang yang melawan arus. Ya salah, melanggar aturan. Jadi, seakan hanya ada benar, salah, 1, 0, seperti bilangan biner yang dipakai komputer. Kita bukan mesin, kita manusia. Dan sekali lagi, saya tidak mendukung orang melanggar peraturan seperti melawan arus. Tapi menempatkan manusia dalam bingkai biner benar salah saja rasanya tidak adil. Kita tidak pernah mau lebih demokratis sedikit dengan bertanya, mengapa banyak orang yang melawan arus di Jalan Pahlawan? Mungkinkah karena pengarahan arus tidak efisien? Kita tidak pernah mempertanyakan peraturan seakan peraturan ini kitab suci. Kita tahu peraturan harus ditaati, tapi sebagai bagian dari negara demokrasi, salahkah jika kita bertanya, mengapa peraturannya dibuat demikian? Atau mengapa pohon besar ini ditanam di sini sehingga kita tidak bisa jalan lurus, harus berbelok terlebih dahulu?
dan dibuang menuju jalan sempit ini. Mengapa untuk lurus menuju Jalan Kenari, kita harus berputar balik dahulu? Masuk akal kah? Menurut aturan, para pelanggar ini memang salah. Tapi bagaimana menurut Anda kalau bapak-bapak tua ini harus selalu putar balik sejauh tadi? Silahkan komen di bawah ya. Dan jika memang pilihan orang-orang ini lebih baik, apa salahnya kota ini diubah sedikit sehingga lebih baik dalam melayani rakyatnya? Rasanya mengkotakan pelawan arus ini sebagai pelanggar adalah cara yang mudah dan malas. Kita tahu bahwa melawan arus adalah pelanggaran, tapi mencari jalur yang efisien adalah manusiawi. Pemangku kebijakan yang manusiawi tentu harus mampu melihat sisi ini jika ingin melayani lebih baik. Hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan, manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Di persimpangan tanpa lampu lalu lintas maupun infrastruktur lain seperti ini, misinterpretasi bisa saja terjadi. Sialnya lagi, bahkan ketika sebuah kecelakaan terjadi, budaya kita juga lebih memilih cara mudah dengan mencari siapa yang salah. Misalnya, sopir ugal-ugalan. Oke, kasus selesai. Sekali lagi, saya bukan mau mendukung pelanggar aturan. Tapi, jalan pintas dengan menunjuk siapa yang salah, siapa yang melanggar aturan, bisa menghalangi kita dari analisa mendalam tentang kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Ingat, tidak ada orang yang ingin kecelakaan. Tidak ada orang yang ingin keluar ke jalan dan menyakiti orang lain. Kecuali kalau Anda memang teroris. Padahal di luar sana sudah ada pemegang kebijakan yang membangun infrastruktur manusiawi, yang menyadari bahwa manusia bisa melakukan kesalahan. Sehingga misalnya di persimpangan, desain dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Juga meminimalisir tingkat kerusakan apabila kesalahan terjadi. Sedang kita masih saja malas dengan meminta orang selalu taat, dan menunjuk orang yang bisa dikambing hitamkan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita bukan manusia jika harus selalu bersih dari kesalahan. Kita selalu punya insinyur traffic yang mampu merancang jalur atau menghitung flow kendaraan yang efisien. Atau insinyur sipil yang bisa membangun jalan terbaik. Tapi kita masih kekurangan andil ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi dalam perancangan lalu lintas. Untuk mengamati perilaku kita di jalanan, untuk mengamati interaksi sosial antar pengguna jalan, untuk mengamati
budaya apa yang terbentuk, untuk mengamati suara masyarakat tentang infrastruktur yang dibuat untuk mereka, supaya jalanan lebih adil, demokratis, dan manusiawi.